firman Tuhan malam ini. Kita akan baca dari Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 55 ayat 23, demikian firman Tuhan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Puji Tuhan. Ayat ini mengajarkan kita supaya kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita dimanapun kita berada dan pada saat apapun keadaan kita. Saya ingin menyaksikan sedikit yang sudah berlalu ya. Mungkin kemarin saya udah menyaksikan ini pas saya saat tugas WL ya di bulan lalu. Mungkin GSM nggak semua mendengarkan kesaksian saya. Sebelum kami pulang ke kampung itu banyak kekhawatiran. Kekhawatirannya di mana gitu. Satu, nggak punya dana. Terus kedua, yang mau pulang tadinya bertiga. Banyak kekhawatiran yang ada di dalam hati dan pikiran saya secara pribadi. Saya pikir kalau pulang bertiga, apalagi pulangnya nggak naik bis atau nggak naik pesawat, yaitu naik mobil kontainer. Yang jadi pikiran kekhawatiran saya, gimana ya bawa anak dua ini, bisa nggak saya sendiri, sementara saya juga orangnya mabukan gitu kalau di bis. Tapi kekhawatiran itu bukan yang khawatir banget saat berpikir, pada saat kadang-kadang lagi sendiri berpikir, bisa nggak ya, aku bisa nggak ya, tapi bukan yang termasuk khawatir banget itu saat berpikir seperti itu. Tapi tiba-tiba ya udahlah ya, lihat besok aja lah, lihat nanti aja lah gitu, percaya aja lah sama Tuhan. Tapi walaupun bicara seperti itu, tetap aja yang namanya manusia ya masih kedagingan kali ya, tetap aja terkadang kekhawatiran itu lebih besar daripada kepercayaan diri gitu, untuk percaya. Tapi tetap aja waktu khawatir, tetap aja, ya udahlah, Tuhan pasti udah atur lah semua, tetap begitu. Tapi tetap aja dia ada kecemasan gitu. Pada saat hari-hari sudah mendekat, yang dari kampung telepon terus, akhirnya ya itulah rencana Tuhan. Seperti saya bilang kemarin, akhirnya kita pulang berempat dan kita ketemu di Merak sama saudara sepupu saya ini yang bawa mobil. Saya pikir mobil ini seperti apa gitu, nggak tahu ya, pas ketemu di Merak, bapaknya Kila bilang, itu mobilnya, kata saya. Lihat itu kontainer yang sangat besar, itu namanya kontainer memang besar ya, tapi baru kali ini pas lihat kontainer itu, ya Tuhan, naik ini sampai ke Medan, gimana rasanya, gimana ceritanya, dan nyampainya berapa hari nih gitu, pikirannya begitu. Tapi namanya sudah sampai di sana dan emang udah janjian, ya udah kita naik aja. Pas sampai di dalam mobil saya pikir duduknya enak gitu, ada bangku gitu buat kami duduk. Nggak taunya buat duduk hanya buat satu orang, sisanya kami duduk di tempat supir tidur. Tapi dengan udah masuk ke dalam mobil itu, tiba-tiba hilang rasa cemas tadi, rasa khawatir tadi hilang. Walaupun duduknya dempet-dempetan di bertiga sama anak-anak di belakang di tempat tidur supir itu. Tapi puji Tuhan selama perjalanan, kebetulan sepupu saya sama keneknya ini ya bisa dibilang orangnya cukup pengertian, sama apa ya, dibilang orangnya asik lah gitu buat ngobrol.
terus panjang jalan kita disemangatin, eee, "Cepat kok nanti nyampenya," kata, "udah, itu, tenang aja." Puji Tuhan anak-anak juga di saat mau minta ke kamar mandi, padahal kalau dipikir-pikir naik mobil segede itu nggak mungkin bisa asal berhenti ya kan, karena mobil besar. Puji Tuhan, anak-anak juga bisa tahan sepanjang jalan, pas pas mereka mau ke toilet, pas bisa dekat waktunya untuk berhenti gitu, di pom bensin lah, di, rest area lah gitu. Puji Tuhan sih jadi sepanjangnya tuh udah hilanglah rasa khawatir, rasa cemas itu hilang saat itu. Walaupun nggak punya uang, bukan nggak punya uang sama sekali, tapi kalau dibilang namanya pulang kampung tuh pasti harus sudah punya perencanaan, punya dana ya. Tapi ini sama sekali kita nggak punya itu gitu, hanya uang yang seadanya gitu. Puji Tuhan sepanjang jalan, sampai tiba di kampung, semua Tuhan cukupkan, kita sehat, sampai di kampung sampai nggak taunya keluarga ketawa gitu sama kita. Adik gue nanya, "Gimana rasanya naik itu, mobil gede," katanya, "mobil kontainer," katanya. Saya bilang, "Nanya lagi kamu." Saya bilang gitu dengan, ininya saya, omelan saya sendiri gitu. "Nah, pakai nanya lagi, nggak usah pakai nanya, udah tahu kan di mana kontainer segede apa, ya rasanya kayak apa juga, duduknya, nggak bisa duduk gitu, begitu dempet-dempetan tidurnya, kaki ketekuk sana, badan ketekuk sini," saya bilang. Tapi mereka ketawa, akhirnya ya mereka tahu walaupun saya ngomong begitu bukan marah yang sebenarnya gitu. Ya bersyukurlah semuanya boleh terlewati, acara boleh berjalan dengan baik, bahkan walaupun, mama seorang single parent, seorang ibu janda, tapi semuanya, tercukupi, bahkan, semua, dana, segala sesuatu yang diperlukan pada acara itu semua dicukupkan sama Tuhan. Sangat bersyukur walaupun kami nggak punya, bapak, tapi, kami berempat bersaudara bisa untuk saling menolong, saling membantu, bahkan saling, mendukung satu sama lain. Mmm, itu yang membuat salah satu kecemasan dan kekhawatiran saya itu, hilang sepenuhnya. Saya pikir saya bilang sama Tuhan, "Tuhan terima kasih, biarpun kami nggak punya bapak, tapi Tuhan baik, Tuhan cukup semuanya, bahkan kami boleh lalui, semua yang terjadi, bahkan sampai di kampung, adik saya yang laki-laki bercerita bahwa saat, kembaran almarhum meninggal di 2 tahun yang lalu, eee, baru dia dikasih tahu sama, abang tiri gitu loh ya, abang saudara tirinya almarhum bapak saya bilang, kalau kita itu punya tanah warisan dari, opung gitu. Cuman pas saat ditanya, sepupu-sepupu saya itu langsung bilang, "Kok ngomongin harta sih? Padahal bapak baru meninggal," gitu. Tapi, eee, puji Tuhan saya bilang kemarin sama adik saya, "Udah masalah tanah nggak usah ditanya-tanya, nggak ditanya sih nggak juga, tapi maksud, saya itu nggak usah ribut hanya karena tanah setitik, jangan jadi rusak persaudaraan gitu. Kita ini keluarga besar, bapak kita kembar, masih satu pusar. Kalau memang pun mereka, belum ada uang sekarang untuk mengganti karena tanah itu sudah dibangun rumah sama anaknya daripada bapak tua. Jadi yang lainnya udah jatah-jatahnya yang lain itu saudara-saudara yang lain, adik-adik bapak udah semuanya udah dibagi, hanya tinggal, punya mama yang punya bapak yang belum dikasih, bahkan punya kita itu sudah dibangun rumah sama anaknya almarhum bapak tua ini." Saya bilang, "Udahlah Dek, cukup bilang aja sama, sepupu kita yang laki-laki," saya bilang, "cukup bilang sama dia, kalau kamu nanti ada uang, tolong gantilah tanah yang kamu bangun itu, seberapa pun yang kamu punya, tolong kasih ke mama gitu, karena mama masih ada. Kalau sekarang memang nggak ada, kami nggak usah dipermasalahkan," saya bilang. "Semuanya kalaupun mereka nggak mau kasih, semuanya juga Tuhan akan, balas apa perbuatan mereka," saya bilang. "Karena dari dulu-dulu mereka itu setelah bapak kami nggak ada, mereka apa yang kami punya sepertinya mereka tiadakan," gitu. Nah, itulah yang saya mau saksikan malam ini, bersyukur semuanya boleh kami lalui walaupun mama cuma sendiri, puji Tuhannya mama kami ini juga nggak terlalu orang yang menuntut atas harta-harta tanah peninggalan, opung yang harusnya milik suaminya gitu, milik kami. Saya bilang, "Udah lama nggak usah dipertanyakan, kalaupun nanti mereka punya hati atau punya pikiran untuk mengembalikan yang jadi milikmu itu, ya udah terima dengan baik," saya bilang. "Tapi untuk saat ini nggak usah dipermasalahkan masalah tanah, karena gak ada juga artinya untuk ribut-ribut yang akan hasilnya pun
kemungkinan nggak akan ada karena rumahnya sudah dibangun, tanah itu sudah dibangun, di rumah di atas tanah itu sudah dibangun. Jadi kurang lebih saya bilang sama adik-adik saya, kita nggak usah berebut tanah warisan, kita punya Tuhan kok. Pasti kita yang nggak akan berebut seperti itu, pasti Tuhan berkati lebih dari itu, saya bilang. Puji Tuhan, adik-adik saya mengerti semua, walaupun memang adik saya lagi-lagi tetap aja berharap bahwa nanti uang dari penjualan tanah itu dikasih gitu ke mama. Nah, itulah kesaksian saya malam ini bagi setiap kita. Nah, kita nggak perlu khawatir karena setiap kita sudah melayani Tuhan, bahkan kalau bisa lebih dekat lagi sama Tuhan, agar segala kekhawatiran kita, kecemasan kita hilang, seperti yang saya bilang tadi, yang saya rasakan secara pribadi ya. Nah, untuk anak-anak, walaupun sampai hari ini memang masih ada pergumulan, tapi tetap berserah sama Tuhan, ya, mencoba untuk terus berharap dan punya iman yang besar sama Tuhan bahwa semua ini boleh akan kami lalui, dan percaya di tahun 2005 ini semua boleh terlewati, dan bahkan Tuhan akan memberkati lebih lagi. Begitu juga dengan buat kita semuanya, terlebih guru sekolah minggu, biarlah semakin hari kita semakin setia, bahkan semakin mengasihi Tuhan lewat pelayanan kita, lewat kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, Anggun, Tiar mungkin mungkin pernah merasa khawatir akan hari depan gitu. Tapi percayalah, kita yang sudah terlebih dahulu melalui masa remaja, masa muda, percayalah Tuhan sudah pasti siapkan yang terbaik buat kalian. Nah, puji Tuhan, sampai situ kesaksian saya malam ini. Kita, atau mungkin ada yang mau bersaksi lagi selain saya? Ya, shalom, selamat malam. Terima kasih Kak Medi untuk sharing firman-Nya. Yang sudah menekan kita kembali untuk kita tidak perlu khawatir menjalani kehidupan ini. Mungkin beberapa teman-teman di sini sudah ada yang tahu yang terjadi dalam keluarga kami. Kakak saya Noli dan adik saya Arin saat ini sedang tidak bekerja. Saya minta tolong bantu doa supaya kakak dan adik saya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan Tuhan mau, maksudnya yang sesuai dengan Tuhan yang Tuhan rencanakan gitu. Nah, saya juga minta tolong bantu doa karena saya ada sedikit masalah dengan pekerjaan saya, yang mana tahun ini kami kantor harus pindah, tapi dana yang diperlukan untuk pindahan itu tidak ada, maksudnya kurang lah. Jadi kayak saya tuh jadi kepikiran lagi kalau sampai ini berantakan juga gimana ke depannya gitu ya dengan keluarga kami. Itu aja yang bisa saya saksikan. Saya menyerahkan semua kekhawatiran kami kepada Tuhan, karena saya yakin kalau sebelum-sebelumnya Tuhan udah tolong saya untuk hal-hal ini juga Tuhan masih tolong. Malam ini itu aja yang bisa saya sharingkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya buat itunya, saksiannya. Kita berdoa buat pekerjaan Tiar, bahkan Noli sama Arin, biar Tuhan buka jalan bagi mereka. Puji Tuhan, sampai di sini saya baca ayat penutup buat kita, ayat penutup malam ini, Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membutuhkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Firman ini mengingatkan kita supaya kita tidak senantiasa berlarut-larut dalam kecemasan, kekhawatiran kita, karena kekhawatiran itu akan menjadi suatu penyakit bagi setiap kita. Nah, sebab itu marilah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan, bahkan kalau bisa kita tidak pernah meninggalkan jam-jam doa kita. Baiklah teman-teman, mengakhiri ibadah doa kita malam ini, kita angkat pujian
hatiku tenang berada dekatmu Tuhan.